فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita di akhir-akhir muka surat 91 dari Syarah Sahih Bukhari jilid keempat ini. Qala syarih wafaqahullah ta'ala wa qala al-hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Qauluhu wa yufragha, yaitu sehingga selesai. Bi dhammi awalihi wa fathir ra. Wa yurwa, bagusnya gitu ya. Yurwa bil aqd, diriwayatkan kebalikannya. Yafrugha, yaitu orang yang menanam, orang yang mengebumikan, menguburkan sudah selesai memakamkan. Wa qad asbatat hadhihi riwayah, riwayat ini menetapkan annal qiratain innama yahsulani bi majmu', bahwasanya dua qirat itu hanyalah dihasilkan dengan gabungan as-sholati wa dafn, yaitu sholat dan menguburkan. Wa anna sholata duna dafn yahsulu biha qiratun wahid. Riwayat ini menetapkan bahwasanya sholat saja tanpa menguburkan jenazah atau tanpa menghadiri penguburan jenazah itu hanya akan menghasilkan satu qirat. Itu pun besar sekali ya, satu qirat. Mana dia? Wa hadza huwal mu'tamad, inilah yang menjadi sandaran kita, bahwasanya satu qiratnya didapatkan karena orangnya sholat, bukan sekedar datang dan diam, tapi memang dia sendiri sholat. Di situ untuk sembang-sembang kah, untuk pura-pura di situ tuh. Kemudian khilafan liman tamassaka bi dhahiri ba'dir riwayat, berlainan dengan orang yang memegang dengan dhahir sebagian riwayat. Faza'ama, sehingga dia menyatakan annahu yahsulu bil majmu'i salah satu qirat, akan dihasilkan 3 qirat dengan gabungan antara sholat dengan dafn. Yaitu apa? Karena masing-masing ada pahala 1 qirat, yaitu sholat, kemudian mengiringi jenazah dan menguburkan jenazah. Mengiringi dan menguburkan itu dikira satu. Ya, yang betul iya, jadi satu dengan riwayat-riwayat yang lain. Selesai dari Fathul Bari. Summa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yarji'u minal ajri bi qiratain, maka sesungguhnya dia akan pulang membawa pahala 2 qirat. Fihi ahamiyatut tamsil, di dalam hadis ini ada dalil tentang pentingnya membuat contoh. Tamsil yaitu percontohan atau penggambaran. Wa darbil amsal, sama ya, membuat permisalan, perumpamaan untuk menjelaskan betapa besarnya pahala. Dikatakan apa? Qirat, yang mana 1 qirat seperti gunung Uhud atau Jabalin Azim, gunung yang besar, yaitu penggambaran. Thayyib. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah juga dari hadis ini, ma'rifatu ba'din min hikami tamsilis sawab. Kita mengetahui sebahagian dari hikmah-hikmah di mana pahala itu dibuat permisalan, dimisalkannya pahala. Bima yuqarribuhu ilal fahm, dengan gambaran yang mendekatkan pahala tadi kepada pemahaman.
Jelas kita tahu bahwasanya amal soleh pahalanya lebih mahal dari dunia seisinya tentunya. Tapi ini sekedar pendekatan. Oh, betapa besarnya pahalanya sampai gunung besar. Wala syakka anna dzikra sawabi fil hadisin nabawi, dan tiada keraguan bahwasanya disebutkannya pahala dalam hadis nabawi wahyun minallahi ta'ala, itu wahyu dari Allah Ta'ala. Wala madkhala lirra'i, tak ada tempat masuk untuk rasional. Fitahdid di dalam penentuan. Ya, masalah pahala ini di luar akal kita. Wa alaina taslim, dan kita wajib untuk menerima dengan tunduk patuh. Qala al-allamatu Ibnul Jauzi rahimahullah, dzikrul qirati tamsilun wa taqribun lil fahm. Disebutkannya qirat itu adalah perumpamaan dan pendekatan kepada pemahaman, untuk mendekatkan kepada kefahaman. Walamma kanal insanu ya'riful qirat, tatkala manusia tahu apa itu qirat. Kita bukan orang Arab ya, kita belajar bahasa Arab dan dijelaskan sehingga tahu oh qirat itu seperti gunung besar. Wa yarghabu fi, tentunya orang yang berakal, akal sehat, dia akan berminat kepada pahala yang sebesar itu. Wa ya'malul amala fi muqabalatih, dan dia mengerjakan amalan demi mendapatkan itu. Wa idza min jinsi ma ya'rif, dia akan diberi janji semisal, yaitu janjinya adalah sejenis dengan apa yang dia ketahui. Ya, semakin besar pahala semakin berminat orang itu. Maka sesuai dengan kadar minat dia akan mendapatkan pahala yang dikenali itu. Wa dzuribalahul masal, dan dibuatkan untuknya perumpamaan bima ya'lam, dengan apa yang dia tahu. Dan inilah yang rajih, qirat di sini adalah gunung besar, tidak seperti beberapa penjelasan dari sebagian mufassirin, yaitu qirat maksudnya adalah yaitu mata uang dari Mesir. Jelas ini di luar pembahasan itu, mata uang Mesir. Jelas mata uang kecil aja. Wa summa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selesai dari Kasyful Mushkil. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yarji'u minal ajri bi qiratain fihi isyaratun ila anna ta'dhima qadris sawab. Di sini ada isyarat bahwasanya dibesarkannya kadar pahala yakunu bihasabi husnil amal, itu sesuai dengan bagusnya amalan, wa ikhlasil qalb, dan keikhlasan hati, keikhlasan jantung kita. Qala Imam Ibnu Hubairah rahimahullah, wa hadzal miqdarul ladzi huwal qirat, kadar pahala ini yaitu qirat, khitabun linnasi bima ya'rifuna, pembicaraan untuk orang-orang dengan perkara yang mereka ketahui. Illa, hanya saja, annalladzi ara fihi qiratun min qararitil ajr, yang saya pandang tentang qirat dari qirat-qirat pahala, wa waznih, dan timbangannya, yakunu fil ujrah. Wallahu alam apa yang beliau maksudkan, yaitu dari sisi upahnya, fahiya min haitsu siqaluha fil haq, yaitu sesuai dengan beratnya dia di dalam kebenaran, wa khulusiha, atau hak di sini ya hak ya, yaitu sesuai dengan semangat dia menunaikan hak orang mati, wa khulusiha, dan keikhlasan dia fi tab'il janazah, di dalam mengikuti jenazah, wassalah, dan salat alal mayit, kepada orang yang mati, menyolati orang mati, wa syuhudi dafnih, dan menghadiri penguburannya sesuai dengan kadar. Janji Nabi segitu, tapi kita tahu terkadang pahala ternyata lebih kecil dari yang disangka, sesuai dengan kualiti keikhlasan dan kualiti amalan. Minal ahwalil lati kulluha idhah, berupa keadaan-keadaan yang semuanya ada nasihat, ya keadaan orang mati, wa ibrah, pelajaran, wa tadhkirah, peringatan. Falhalu idza, apa ini ya, idza qaminatun, gitu kan? Tak jelas ini, tapi makruf bahwasanya setelah idza harusnya adalah fi'il ya, ataukah yaitu taknya harusnya adalah yaitu tak mabsuthah, qaminat yaitu dekat atau hampir berhampiran. Wal hal idza qaminat bil ikhla, keadaan apabila dia dekat dengan ikhla, yaitu pengosongan, orang yang datang ke kubur
insya Allah hatinya cenderung lebih kosong di dalam dari perkara duniawi daripada kalau misalkan pergi ke pasar atau ke mana misalkan. Ikhla yaitu ini sering Ibnu Hubairah ikhla jadi ikhla, ini gaya bahasa Arab, pengosongan. Falidzalika saqulat, makanya pahalanya jadi besar. Tatkala keadaannya itu menuntut orang untuk semakin zuhud terhadap dunia, kosong dari keinginan-keinginan duniawi, maka pahalanya jadi membesar. Hatta kanal qiratu minha yurajjahu bi Uhud, sehingga qirat dari pahala ibadah tadi itu lebih berat daripada gunung Uhud. Baik, selesai dari Al-Ifsah. Mungkin di sini beliau menggabungkan karena ada khilaf di syarah-syarah. Qirat itu bagaimana sih? Sebagian mengatakan ini mata uang dari Mesir, beberapa dananit. Tapi bagaimana dia pahalanya jadi sekecil itu? Tapi dalam riwayat yang lain seperti gunung. Nah, kata beliau, boleh jadi semula pahalanya mungkin biasa-biasa, tapi ya pahala tetap lebih besar dari dunia seisinya. Tapi tatkala situasinya seperti ini, maka pahala jadi dibesarkan sangat besar. Baik. Selesai dari Al-Ifsah. Summa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kullu qiratin mithlu Uhud. Setiap qiratnya seperti Uhud. Hada yadullu ala azimi qadri ajri dzalikal amal. Ini menunjukkan kepada besarnya kadar pahala amalan tadi. Qala Nawawi rahimahullah, al-qiratu miqdarun minas sawab, kadar dari pahala ma'lumun indallahi ta'ala, ini diketahui di sisi Allah Ta'ala. Wa hadzal hadis yadullu ala izami miqdarih, hadis ini menunjukkan kepada besarnya kadar qirat itu fi hadzal maudhi', di bagian ini. Karena kalau dalam hadis yang lain ketika Nabi ditanya, apakah Anda juga termasuk orang yang menggembala kambing, kata beliau, na'am, ala qararid li ahli Makkah, yaitu beberapa qirat dari penduduk Mekah. Ini berarti apa? Kembalinya kepada nilai mata uang. Adapun di tempat ini kata Imam Nawawi ini terkait dengan yaitu seperti gunung Uhud. Wa qala al-Allamatul Karmani rahimahullah qauluhu kullu qiratin mithlu Uhud bayanun li idhamihima, penjelasan tentang besarnya dua pahala itu, dua qirat itu. Wa Uhud huwal jabalul ladzi bi jambil Madinah. Uhud adalah gunung yang ada di sisi kota Madinah, nahwu milaini minha, yaitu 2 mil. 2 mil berapa kilo ya? Mungkin 3 kilometer kah atau berapa? Baik. Wal qirat lughatan nisfu danit. Qirat secara bahasa adalah setengah danit. Baik, maka dipanggil dawanik. Dan itu khilafnya panjang. Masalah qirat itu seberapa sebenarnya? Berarti masing-masing diletakkan pada tempatnya. Hadis itu bicara tentang apa dan Nabi menjelaskan bagaimana. Wa asluhu qirrat, gitu ya. Asalnya adalah qirrat bisyiddah. Makanya jamaknya qararid, ada 2 ra di situ. Li'anna jam'ahu qararid, ya jamaknya 2 ra muncul. Fa ubdila, maka ditukar min ahadi harfai tab'ifih, dari salah satu huruf yang ditab'if, tafsir adalah disyiddah, qirrat dirubah jadi apa? Jadi ya. Kama fid dinar. Baik, kira-kira dinar asalnya apa berarti ya? Karena sebagian ulama seperti yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani di dalam kitab Hilyatul Auliya, dinar asalnya dari din dengan nar. Berarti memang nunnya ditasydid ya. Karena apa? Kalau dia baik, ini mendukung agama. Kalau salah, masuk neraka. Duit dinar. Mungkin maksudnya dari situ dulunya, wallahu alam, din dengan nar. Kemudian nunnya dihapus atau nunnya ditukar. Wal maksudu minhu hahuna, yang dimaksudkan dari istilah qirat di sini an-nasib, yaitu bahagian, wal hissah, keuntungan. Keuntungan di akhirat besar sekali seperti gunung Uhud. Wala allal urfa kana fi dzalikal ahdi alaih, boleh jadi tradisi Nabi di masa itu seperti itu, yaitu qirat ya yang seperti gunung yang besar. Selesai dari Al-Kawakibud Darari. Summa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa man shalla 'alaiha summa raja, barang siapa menyolati jenazah kemudian pulang, qabla an tudfan, sebelum jenazah itu dimakamkan,
fa innahu yarji'u bi qirata, maka dia pulang membawa satu qirata. Yushiru ila anna ruju'a minal maqbarah. Ini mengisyaratkan, ini fikih yang mendalam, bahwasanya pulang dari pekuburan la yahtaju ila idni ahlil mayyit, tidak memerlukan izin orang yang mati. Oh, orang mati tak boleh ya. Yaitu izin keluarga dari si mati. Baik. Apakah harus izin? Saya pulang dulu ya. Tak boleh. Bukan begitu. Tapi masalah boleh-boleh saja balik duluan. Baik. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah. Wa dalilu hadzal hadis, dalil hadis ini, annal musalli 'alal janazah, bahwasanya orang yang menyolati jenazah la yahtaju idza dufinat ila idzin. Jika jenazah itu sudah dikuburkan, maka orang yang sholat tadi tidak memerlukan izin. Wahuwa al-marwi, nggak tahu ini marwi, biasanya sih ya marwi ya, bukan murwa. An jama'ati sahabah, jama'ati minas sahabah was salaf. Dari sejumlah sahabat dan salaf, masalah pulang itu tidak perlu izin. Wa kafati a'immatil fatwa, dan semua imam ahli fatwa, wal ilm, semua ahli ilmu. Wa masyhuru madhabi Malik, dan yang terkenal dari madhab Malik, yaitu tak wajib untuk minta izin. Wa ruwiya an jama'atin minas sahabah, diriwayatkan dari sejumlah sahabat, annahum lam la yansorifu anil janazah illa biidzin. Mereka tidak pergi meninggalkan jenazah kecuali dengan izin keluarga si mati. Wa hakahu Ibnu Abdul Hakam an Malik. Ibnu Abdul Hakam menukilkan itu dari Imam Malik, qal illa ayyatul dzalik, kecuali jika masanya panjang. Jelas masing-masing orang ada keperluan, boleh pulang tanpa minta izin. Menurut salah satu riwayat dari Malik. Waqtu li qauluh, ucapan Imam Malik diperselisihkan. Makanya tadi ada dua pendapat ya untuk Imam Malik sendiri. Tayyib. Halahu idza syayya'aha. Apakah apabila orang ini sudah mengiringi jenazah, boleh tidak ayan sorifa anha, untuk meninggalkan jenazah itu, yang penting sudah mengiringi, walam yusalli alaiha li ghairi illah, dan dia tidak menyolatinya tanpa alasan apa-apa. Tentunya masalah boleh, tapi ya pahalanya sesuai kadar amalan. Masalah boleh saja. Tak ada dalil yang menunjukkan harus minta izin. Selesai dari Ikmalul Mu'lim. Wa qala Muhammad al-Isbili rahimahullah, pengarang kitab Al-Ahkam yang 3 itu, inna ahlal janazah, sesungguhnya ahli jenazah, lau sya'u, seandainya mereka menginginkan, ayyum sikun nas, menahan orang-orang, lam yakun lahum dzalik, mereka tak boleh melakukan itu, menahan orang untuk jangan pulang dulu, ini belum selesai. Baik. Falam yu'tabar idnuhum, maka izin mereka tidak terpandang kasairin nas, seperti orang-orang yang lain. Baik, selesai dari Al-Masalik, syarah Muwatta' Malik. Al-kalam alal mutaba'at li sanadil hadisil madkur, pembicaraan tentang pendukung-pendukung untuk sanad hadis yang disebutkan. Summa qala Imamul Bukhari rahimahullah fi akhiril hadis, di akhir hadis Bukhari mengatakan taba'ahu Utsman al-Muadzin. Qala haddatsana Auf an Muhammad an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa, seperti itu. Utsman al-Muadzin huwa Abu Amr Utsman ibnul Haisam ibni Jahm al-Abdi al-Basri, muadzinun bi Jami'il Basrah, muadzin di Masjid Jami' Basrah. Wa huwa rawa anhul Bukhari fi mawadhi' bila wasithah. Imam Bukhari meriwayatkan di beberapa tempat tanpa ada perantara, yaitu ini juga gurunya Imam Bukhari. Wa qad yarwi anhu fi ba'dhiha, namun terkadang Bukhari meriwayatkan dari Utsman ibnul Haisam ini an Muhammad, dari Muhammad ghairi mansub, tanpa ada nisbat, yaitu apa? Bukhari an Muhammad an Utsman. Jadi terkadang ada perantara. Siapa Muhammad ini? Wa huwa Muhammad ibnu Yahya al-Zuhli anhu, dari Utsman al-Muadzin. Wa kana saduqan, Utsman al-Muadzin saduq. Ghaira annahu bi akhirih, hanya saja di akhir hayatnya, kana yatalaqqanu ma yulaqqan, yaitu dia apa? Menerima imla. Dia hafalannya mungkin sudah agak lemah karena sudah tua ya.
Sehingga orang mengatakan fulan, ikut aja. Wa akhta'a katsiran, dan banyak keliru di akhir-akhir hayatnya. Baik, tapi beliau sendiri shaduk, tak masalah insyaallah. Kemudian fayahtamilu annal Bukhari ya rawa hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, maka ada kemungkinan untuk sanad penguat ini Imam Bukhari meriwayatkan an Utsman bin Haisam al-Muadzin an Auf an Muhammad an Abi Hurairah marfu'an, yaitu berarti ada berapa? Utsman, Auf, Muhammad, Abi Hurairah, ada 4. Wa hadza rubai, sanadnya 4 orang. Wa huwa a'la minas sanadil awal. Ini lebih tinggi kualitinya atau lebih pendek daripada sanad pertama. Li'annahu khumasi, karena sanad pertama khumasi. Baik, berarti apa? Kalau betul langsung Bukhari dari Utsman, berarti sanadnya lebih bagus. Walakin al-Bukhari ya rahimahullah qaddama hadzal khumasi, tetapi Imam Bukhari mendahulukan sanad yang lebih panjang ini, yang 5 orang, fir riwayah, dalam riwayat ini, li'anna Rauh Ibnu Ubadah atqanu bi katsir min Utsman bin Haisam, karena Rauh Ibnu Ubadah jauh lebih mantap hafalannya daripada Utsman. Ya Rauh min asbatin nasbi Sa'id bin Abi Arubah, dan beliau termasuk yang paling kuat dalam meneliti sanad di Basrah. Kualitinya sangat tinggi. Qala Hafidz Ibnu Hajar wa Utsman huwa Ibnul Haisam wa huwa min syuyukhil Bukhari, termasuk dari gurunya Bukhari. Fa in kana sami'a hadzal hadits min, jika memang Bukhari mendengar hadis ini langsung dari Utsman, fa huwa lahu a'la bidarajah, maka sanadnya lebih tinggi, kualitinya lebih pendek 1 derajat daripada yang pertama. Lakinnahu dzakara mausul anir Rauh, tapi Bukhari menyebutkan sanad yang bersambung dari Rauh likaunihi asyadda itqanan min, karena Rauh lebih mantap hafalannya daripada Utsman. Selesai dari Fathul Bari. Baik, summa innal Bukhari ya rahimahullah dzakara sanad, Imam Bukhari menyebutkan hadza sanad ini bi ifradi Muhammad bin Sirin, dengan apa? Menyendirikan Muhammad bin Sirin fi riwayatihi an Abi Hurairah, memisahkan dari riwayat Al-Hasan Al-Basri. Fa faidatu dzikri hadza sanad, maka faedah penyebutan sanad ini, sanad kedua ini, ta'kidul isyarah, untuk menguatkan isyarat ila annal mu'tamada indal mu'allif, bahwasanya yang menjadi sandaran bagi Imam Bukhari huwa hadis Muhammad bin Sirin wala hadisul Hasan Al-Basri, bukan hadis Al-Hasan Al-Basri. Qala Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa nabbaha bi riwayati Utsman, Imam Bukhari mengingatkan dengan riwayat Utsman ala anna li'timad, bahwasanya sandaran beliau fi hadzal sanad, di dalam sanad ini, ala Muhammad bin Sirin, kepada Muhammad bin Sirin faqat, ya Muhammad bin Sirin saja. Li'annahu lam yadhkuril Hasan, karena beliau tidak menyebutkan Al-Hasanul Basri. Faka'anna Aufan, sepertinya Auf bin Abi Jamilah itu ya, Al-A'rabi, kana rubbama dzakara wa rubbama hadzafah, terkadang menyebutkan Al-Hasan, terkadang menghapus, dan ini boleh menyebutkan 1 sanad, tidak 2 sanad, ini boleh saja. Selesai dari Fathul Bari. Summa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa mutaba'atu Utsman hadza. Baik. Dukungan dari Utsman ini wasalah, disambung oleh Abu Nuaim fil Mustakhraj min tariqih, dari sanadnya Utsman. Cuma apa, boleh jadi ini hilang, karena kita tahu Mustakhraj Abi Nuaim itu hilang banyak sekali. Yang tercetak hanya nomor 2096 dan seterusnya. Kita baru di nomor sedikit aja ya, 40 sekian itu. Qala hadatsana Abu Ishaq Ibnu Hamzah, qala hadatsana Abu Thalib Ibnu Awanah, Ibnu Abi Awanah, qala hadatsana Sulaiman Ibnu Sa'id, qala hadatsana Utsman Ibnu Haisam, fadzakarul hadis, menyebutkan hadis. Wa lafdhuhu muwafiqun li riwayati Rauh, lafadznya sama dengan riwayat Rauh. Illa fi qaulih, kecuali dalam ucapannya wa kana ma'aha, dia menyertai jenazah itu. Fa innahu qala badalaha, karena untuk riwayat Utsman gantinya apa? Falazimaha, iya dia menyertainya, sih sama aja ya. Lazimah itu tetap menemaninya. Wa fi qaulihi wa yufragha min dafniha, selesai dari penguburannya. Fa innahu qala badalaha, Utsman menyebutkan lafaz gantinya wa tudfan, sama ya, dikuburkan. Wa qala fi akhirih falahu qirata badala qaulihi fa innahu yarji'u bi qirat.
Dia kembali membawa satu qirat, si intinya sama. Wal baqi sawa, lafaz yang lain sama. Walihadzal ikhtilafi fil lafaz, dan karena perselisihan dalam lafaz tadi, perbedaan lafaz, qala al musannif nahwah. Penulis mengatakan nahwahu, bukan mislah tapi nahwah. Yaitu seperti itu tapi tidak sama tepat, tidak tepat sama. Wa huwa bi fathil waw nahwahu, ay bi makna, ya semakna. Tapi tidak sama persis. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.